Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom Kak Novi. Shalom Kak Alfa. Apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa Kak Alfa hari ini. Kak Alfa juga harap adik-adik dimanapun berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan juga sehat tentunya Kak Alfa. Hari ini Kak Alfa dan Kak Novi sangat bersuka cita bisa bertemu lagi dengan adik-adik sekolah minggu. Nah, di dalam minggu ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Betul benar tidak? Sekali, benar sekali Kak Alfa. Nah, karena itu adik-adik semua, mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita mau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan pujikan satu lagu, Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan semangat adik-adik. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita ulang pujian ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Baik, mari kita sama-sama berdoa adik. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh mengumpulkan kita semua dalam ibadah sekolah minggu online kali ini Tuhan. Tuhan kiranya mau boleh memberkati kami semua dari awal hingga berakhirnya ibadah ini dan juga memberkati adik-adik semua dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, sucikan dan kuduskan kami dari segala dosa-dosa kami. Kami telah berdoa dalam nama-Mu. Amin. Ya adik-adik masih semangat kan? Kalau Kak Novi masih semangat Kak Alfa tentunya. Ya, Kak Alfa juga semangat dong. Nah karena itu kita masih akan menaikkan satu pujian semangat lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa. Semuanya harus semangat ya. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan gerakan. Adik-adik bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar,
tunai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Kak Alfa dan adik-adik di rumah, tadi kita sudah bernyanyi dengan penuh semangat, dan saatnya kita akan menaikkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Kak Alfa, adik-adik di rumah, dan Kak Novi mau adik-adik jangan duduk dulu. Kita siapkan hati kita bersikap yang sopan karena kita akan berdoa. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian untuk mengantar kita di dalam doa. Big or small. Boleh sambil bertepuk tangan. Big or small, short or tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta 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 bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Aku bisa, ta 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 bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah, sa 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 aku bisa, ta 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 bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, siap hatinya, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal dan kami akan menaikkan setiap pokok doa kami ya Tuhan. Tapi sebelum itu kami minta ampun untuk seluruh dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat yang menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kami minta ampun ya Tuhan, agar setiap doa yang kami naikkan ini boleh layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan untuk adik-adik sekolah minggu kami maupun yang di online maupun yang offline, di dalam segala pergumulan mereka bersama keluarga mereka, orang tua, saudara, kakak, adik maupun teman-teman mereka. Tuhan berkati, terutama buat adik-adik sekolah minggu yang sementara mengikuti ujian. Tuhan berkati, berikan mereka kepintaran, kecerdasan, khususnya berikanlah mereka juga kesehatan agar mereka boleh mengikuti setiap ujian di sekolah dengan baik ataupun tugas-tugas yang ada dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua mereka yang mendidik mereka di rumah, merawat mereka. Tuhan berikan juga kesehatan, kekuatan dalam tugas tanggung jawab mereka juga. Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati.
Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada adik-adik sekolah minggu kami dimanapun yang mungkin sakit, biarlah Tuhan mau menyembuhkan dengan obat, makanan, minuman, ataupun lewat dokter. Tuhan kuatkan mereka, agar walaupun mereka sakit ya Tuhan, tapi mereka selalu berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang senantiasa mendidik adik-adik di gereja. Engkau berkati, berikan mereka juga kesehatan dalam pergumulan mereka. Tuhan, dengarkan setiap doa dan harapan mereka ya Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan mereka, Tuhan berkati mereka. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GKN Revival Kupang. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati gereja kami dengan seluruh hamba Tuhan yang ada, agar gereja dan hamba Tuhan yang ada ini Tuhan, untuk tetap memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga banyak orang mendengarkan dan diselamatkan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami selanjutnya akan mendengarkan juga mungkin pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai dan berkati adik-adik di rumah maupun adik-adik secara offline. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik di rumah dan Kak Alfa, tadi kita sudah bernyanyi dan menaikkan setiap pokok doa kita. Jadi kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, pasti adik sekolah minggu dimanapun berada lagi penasaran cerita apa yang akan kita dengar dan oleh guru siapa. Tapi pastinya masih tentang peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pastinya Kak Alfa, supaya adik-adik belajar kan dan bisa tahu. Betul sekali. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Firman Jadi Manusia. Shalom adik-adik di rumah. Wah, Kak Novi senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, Kak Novi ajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, lipat tangan, sikap doa untuk kita berdoa biar Tuhan menuntun kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, sudah memelihara kami sepanjang minggu ini, dan kami berada di hari Minggu untuk kami masuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, adik-adik di rumah yang akan mendengarkan firman Tuhan, berikan mereka kesabaran, kesetiaan dari awal sampai selesai, dan berikanlah mereka juga akal budi, dan jauhkanlah dari segala godaan-godaan dari luar Tuhan, agar mereka benar-benar dengan hati yang penuh tulus untuk mendengarkan firman ini. Kanovi juga akan menyampaikan firman, Tuhan berikan hikmat agar bisa menyampaikan cerita firman Tuhan dengan benar dari awal sampai selesai. Berkati kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik semuanya, bagaimana minggu ini? Kanovi berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Kalaupun ada yang dalam keadaan sakit, tetap semangat ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu ini Kanovi akan menyampaikan cerita firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, kita baru-baru hari Kamis kemarin di tanggal 29 Mei kita sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh karena itu hari ini Kanovi ajak kita bersama-sama membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Oke, yang punya Alkitab yang sudah siapkan, kita baca bersama-sama ya. Kanovi hitung 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Oke adik-adik, terima kasih karena sudah baca bersama-sama dengan Kanovi. Tema kita hari ini, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Adik-adik terkasih, minggu ini tadi yang Kanovi sampaikan, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita akan belajar mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga ya, dan kenapa Tuhan Yesus tidak tinggal saja di dunia ini menemani kita. Nah, ada beberapa yang Kanovi akan sampaikan, dan adik-adik di rumah juga harus tahu bahwa yang pertama, Tuhan Yesus tidak berasal dari dunia ini, tetapi Tuhan Yesus berasal dari surga mulia. Tuhan Yesus memang datang ke dalam dunia ini adik-adik. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk melakukan karya mulia, yaitu penebusan dosa manusia. Untuk apa? Agar kita semua bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai satu-satunya juru selamat yang membawa kita kepada kehidupan kekal di sorga. Dan yang kedua adik-adik, Tuhan Yesus harus kembali ke sorga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kita di rumahnya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga dikatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Adik-adik,
Kalau adik-adik di rumah, Kak Novi, orang tua kita, teman-teman kita, atau kita semua adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka kita punya tempat di sorga yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Jadi jangan bersedih kalau Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, karena sekalipun di dunia ini kita tidak bisa melihat secara langsung Tuhan Yesus, tetapi kita akan berjumpa suatu saat nanti, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah kita di sorga. Dan yang ketiga adik-adik, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Agar Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa, yang adalah penghibur itu, bisa turun ke dalam dunia. Nah, kita tahu di dalam Yohanes pasal 14 juga itu tercatat bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa itu akan datang kalau Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga. Dan Roh Kudus yang dijanjikan itu adalah penghibur, akan menjadi sahabat kita di dalam dunia ini. Sahabat yang bagaimana ya Kak Novi? Nah, Kak Novi kasih tahu ya, Roh Kudus akan menjadi sahabat yang mengajarkan kita segala sesuatu yang benar, mengingatkan kita di saat kita akan jatuh di dalam dosa, bahkan mungkin kita sudah jatuh di dalam dosa, Roh Kudus akan menegur kita, mengingatkan kita untuk kita bisa meminta maaf kepada Tuhan. Dan Roh Kudus juga akan menemani kita, menghibur kita di saat kita bersedih, dan mengajarkan kita bagaimana kita berdoa kepada Bapa di sorga, dan bagaimana kita bersikap kepada Tuhan Yesus. Begitu banyak Roh Kudus akan menemani kita dan mengajarkan kita banyak hal adik-adik. Jadi bukan hanya menghibur kita, Roh Kudus juga bisa memampukan kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan akan hidup kita. Nah, adik-adik, berarti kalau Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, sudah kembali ke rumahnya, maka Roh Kudus itu akan turun dan dia akan menemani kita menjadi teman, sahabat, dan penghiburan kita. Dan yang terakhir adik-adik yang Kak Novi mau sampaikan adalah Tuhan Yesus naik ke sorga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat yang hidup. Adik-adik terkasih, dengan naiknya Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak hanya bangkit dari kematian, tapi dia menunjukkan bahwa dia Tuhan yang berkuasa, dan penguasa dunia ini tidak berkuasa atas dirinya. Dengan naiknya Tuhan Yesus ke sorga juga menunjukkan kepada kita semua bahwa ia telah melakukan semua karya mulia itu sampai selesai. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah selesai melakukan tugasnya di dalam dunia ini. Itu menunjukkan bahwa ia mengasihi Bapa dengan melakukan segala sesuatu yang Bapa perintahkan untuk dilakukan. Oke adik-adik, berarti ada 4 poin ya kita belajar mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Dan kesimpulan dari semuanya ini adalah bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Ia membuktikan kepada kita bahwa ia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita juga harus bersyukur karena kita telah diberikan hati yang percaya kepada Tuhan, dan kita telah dijadikan bagian di dalam kerajaannya. Untuk adik-adik di rumah, untuk adik-adik sekolah minggu, jadilah anak yang selalu bersyukur apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi anak-anak yang bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan yang keempat, berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada keluarga, kepada mama papa, kakak adik, teman-teman, opa oma, pokoknya semua yang adik-adik temui harus berani ya untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, itu saja yang Kak Novi bagikan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa mengajarkan adik-adik di rumah dan kita semua bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Dia adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Dan ada ayat hafalan ya, sebelum Kak Novi tutup di dalam doa, ada ayat hafalan bagi adik-adik semuanya. Mohon dicatat ya, kalau ada yang punya pensil, ada yang punya ballpoint, kertas, atau ada yang punya handphone, boleh dicatat agar minggu depan bisa kita baca bersama-sama. Ayat hafalan minggu ini Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b,
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jangan sampai terlewatkan dan ingat harus dihafal ya, karena ini adalah tugas. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan minggu ini. Mari kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan tentang naiknya Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita berdoa, lipat tangan, siap hati, tutup mata. Kanovi akan pimpin kita di dalam mendoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala karya mulia-Mu. Kami memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga, itu membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkau juru selamat hidup kami satu-satunya dalam dunia ini. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang hidup, dan kami punya pengharapan kepadamu, dan kami percaya Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau akan membawa kami untuk bersama-sama dengan Engkau di suatu saat nanti. Terima kasih banyak Tuhan, pengharapan yang Engkau berikan kepada kami menguatkan kami untuk menjalani setiap kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan, agar mereka juga punya pengharapan kepadamu Tuhan, sebagai Tuhan mereka, juru selamat hidup mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Shalom. Ya, tidak terasa sekolah minggu kita telah berakhir ya Kak Novi. Ya Kak Alfa, sudah selesai ya. Kita bersyukur Tuhan telah memimpin sampai dengan akhirnya. Dan saatnya kita akan menutup dengan satu pujian, Everything I Am. Mari kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dan kita memberikan hidup kita sebagai bukti syukur kita atas apa yang telah Tuhan perbuat. Keselamatan dan surga bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, seperti pujian kami, biarlah apa yang kami lakukan pada akhirnya kami berikan kepada Engkau, berkenan kepadamu Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin ibadah sekolah minggu kami secara online ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menuntun memimpin kami dalam seluruh kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada dengan setiap aktivitas kami. Dan kiranya Tuhan memimpin adik-adik sekolah minggu pada akhirnya boleh berkumpul lagi di hari Minggu
untuk boleh sama-sama mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekolah minggu kita telah berakhir. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.